saya apa dulu nih? Ini Bapak Koci. Nah, sekarang ini Pak Eko jadi supervisi, Pak Setio jadi Koci, saya coachnya ya. Biar nanti sekalian Bapak kan bisa belajar dari yang udah kita jalanin sekarang gitu. Oke, siap. Ya, oke. Ya. Ya. Nah, temanya apa nih? Bebas dari saya. Oh iya, bebas dari Bapak. Pasti apa saja, unek-uneknya. Enggak, ini terkait yang di sekolah. Bebas saya ketugasan saya atau sebagai guru atau bebas Pak. Iya, ada masalah apa? Nanti juga pada aja nanti Bu ini yang akan memakai sebagai coach. Iya. Saya dulu yang itu tergantian ya. Iya Pak. Tapi kita ya nanti jadwalnya kan kita masuk jam 1 pasti ya. Jam 1 ada magang nanti dengan Pak Eka Mastika gitu. Iya, Pak Putu. Ya, ya, ya. Pak Ella kita kenal ya, Bapak Ibu. Pak Setio, Pak Bu ini. Iya, saya pertama ke Bu ini dulu karena Bu ini sebagai coach. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar, belum saya rekam. Nah, kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu ini? Alhamdulillah Pak. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang supervisi dan mempertajam coach, terutama saya sebagai supervisor, kemudian Bu ini sebagai coach dan Pak Setio Budiono sebagai coach. Yang pertama saya ke Bu ini dulu ya. Baik Pak. Jadi Bu ini selamat siang Pak. Kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik saja ya Bu ini ya. Iya Pak. Kira Bu ini saya di sini sebagai supervisor mau menanyakan kira-kira di antara coach di antara coach yang 3 itu ya, yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mempercayakan coaching, kira-kira Bu ini yang mau dikembangkan nanti yang mana ya kira-kira? Ini Pak, karena kan saya masih baru nih, dengan coaching ini masih baru, jadi kayaknya ketiganya itu akan saya kembangkan gitu Pak. Saya mendengar aktif, pertanyaan berbobot, juga memberdayakan itu kayaknya itu semua yang akan saya kembangkan Pak. Oh ya, jadi nggak satu semuanya ya maksudnya? Iya, soalnya saya baru Pak. Terus nanti di antara ketiganya itu kan nanti ada bagian-bagian sebetulnya yang ada skala prioritas sih, karena yang paling dominan itu yang mana yang kita lemah, kemudian nanti yang diamati supervisor akan mengamati yang kira-kira yang paling lemah di antara ketiganya yang mau dikembangkan. Iya, yang paling lemah di antara ketiganya itu kayaknya pertanyaan berbobot ini Pak. Saya kadang-kadang itu suka ngeblank gitu. Ini nanti mau tanya apa lagi ya gitu. Kira-kira kalau kompetensi pertanyaan berbobot itu dari skala 10 gitu ya Bu ini. Kira-kira Bu ini di mana ya? Kayaknya posisi saya masih sedikit deh Pak ini. Kayaknya di posisi 3 kayaknya. Waduh, 3 dari 10 Bu ini? Iya Pak, kan saya baru belajar. Ya Bu ini untuk mempersingkat waktu, silakan Bu ini untuk melaksanakan proses coaching. Monggo silakan. Iya, terima kasih Pak. Halo Pak Setio, Assalamualaikum. Halo juga Bu Eni, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Lumayan baik, siang-siang panas. Ya, oke Pak. Ya. Kemarin itu Bapak katanya mau ngobrol-ngobrol nih sama saya. Apa sih Pak yang pengen diobrolkan gitu Pak? Ya, ini terkait dengan kegiatan saya di sekolah ini kan. Saya termasuk kepala sekolah yang baru. Saya memulai pemetaan di sekolah, kemudian saya lihat ada beberapa aset yang belum jalan. Saya sudah mengeluarkan atau mengungkapkan ide-ide mau membuat suatu kegiatan yang ada di sekolah saya, tetapi
belum muncul dari teman-teman itu mau ngapain begitu. Jadi saya kesulitan bagaimana nih cara memulainya supaya nanti itu teman-teman saya itu kemudian tergerak untuk buat program yang menjadi visi saya, terutama untuk terkait kewirausahaan yang belum maksimal di sekolah. Sudah mulai, tapi programnya belum tersusun rapi, masih tergabung di project profil gitu ya, jadi belum terpisah. Harapan saya sih pengen itu terpisah seperti itu. Oh, begitu. Berarti Bapak masih apa itu ya? eh, karena masih baru di situ, jadi masih belum ada program-program yang jalan gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, dari obrolan kita nanti ini, apa yang Bapak harapkan? Ya saya nanti bisa menemukan langkah-langkah yang praktis, kan saya pengennya segalanya praktis ya. Kemudian bisa langsung menuju ke sasaran begitu ya. Jadi ada realisasi, ini pengen sampai ke realisasi itu saya terus ngapain begitu, langkah awal yang harus saya temukan itu apa gitu, supaya itu nanti bisa teman saya itu bisa langsung bergerak. Oh, begitu. Berarti Bapak nanti intinya dalam obrolan kita ini Bapak ingin mendapatkan langkah-langkah yang tepat gitu ya untuk melaksanakan program-program yang akan Bapak buat nanti begitu ya. Oh, baiklah Pak. Nah, Pak, kira-kira kan program yang akan Bapak buat nanti itu kira-kira ada nggak penyebab penghambatnya seperti itu? Mengapa kok bisa belum dilaksanakan seperti itu? Ya, diantaranya ini yang saya amati ya, guru itu sibuk dengan administrasi. Apalagi akhir-akhir ini keluar mulai dari kinerja PKN itu sudah menyita waktu. Kemudian guru dituntut bisa aktif untuk masuk di dalam PMM, memanfaatkan PMM itu juga menyita waktu. Belum lagi pekerjaan guru yang ada di sekolah itu juga harus masuk di dalam kelas ya, pengelolaan kelas dan sebagainya, asesmen sampai menyelesaikan masalah-masalah anak-anak. Nah, ini kan sedang kita waktu, sehingga ide saya itu pasti sudah ketutup gitu, atau keinginan-keinginan yang saya sampaikan di forum ketika kami itu mengadakan pertemuan itu bisa jadi tertutup seperti itu kira-kira. Oh, begitu. Jadi Berarti hambatannya itu ya, Pak. Berarti guru-gurunya sendiri itu udah banyak tugas, jadi untuk memikirkan kemajuan sekolah di bagian lain itu udah nggak punya waktu begitu ya, Pak ya? Oke. Nah, sekarang apa maksudnya pernah nggak Bapak memiliki pengalaman yang ketika membuat program itu sukses gitu? Ketika Bapak ini baru gitu ya Pak ya, jadi kepala sekolah. Mungkin punya pengalaman yang di sekolah sebelumnya, mungkin Pak ketika membuat program itu sukses gitu. Pernah nggak? Kalau posisi sebelumnya kan saya dulu. Iya Pak. Posisi itu saya wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah, di situ saya mendapatkan keleluasaan dari kepala sekolah dan saya bisa memanage. Ya memang sebagai wakil kepala sekolah itu harus gerak cepat begitu. Nah, ini kebetulan saya di atas jadi kepala sekolah, saya belum menemukan wakil saya ini bisa sukses gitu ya dalam menentukan keinginan saya itu membantu saya untuk mewujudkan program-program gitu ya. Nah, kalau yang di bawah dulu waktu itu sekolah saya itu kan sekolah di Yata, itu ya saya jadi wakil kepala sekolah jungkir balik gitu ya. Jungkir baliknya kan karena tahu sendiri ya di Yata itu seperti apa yang kita kerjakan, kayak apa, belum administrasinya, bukti-buktinya dan sebagainya, kemudian presentasi, kemudian dalam pelaksanaan itu butuh pemikiran yang banyak, kemudian juga harus actionnya juga banyak, benar-benar harus direalisasi. Dan alhamdulillah di sekolah sebelumnya itu berjalan sampai sekarang masih berjalan, sekolah masih bersih, anak-anaknya sudah mulai tahu bagaimana cara membuang sampah yang benar, tidak ada lingkungan yang dari sekolah sebelum saya ini kotoran itu berserakan, tidak ada. Itu sudah ada penempatan yang tepat begitu ya, jadi kalau masuk sekolah itu sudah tambah bersih. Oh begitu, berarti
sekolah yang lama itu suksesnya itu karena berkolaborasi dengan yang lain gitu, termasuk berkolaborasinya itu dengan Bapak sebagai Wakakurikulum gitu ya. Nah, yang Bapak juga menjadi penghambat adalah tadi itu wakil kepala sekolahnya belum bisa diajak untuk bekerja sama juga gitu ya kan Pak. Nah, seandainya nanti itu Bapak menyampaikan hal-hal yang pernah Bapak lakukan gitu di sekolah yang lama supaya bisa berkolaborasi gitu Pak. Sudah saya coba untuk berkomunikasi dalam hal ini. Jadi saya bicara personal, jadi tidak di forum ya kalau hal kayak gitu. Iya. Supaya lebih enak tersampaikannya. Ya dia mengatakan iya, tapi mungkin karena pola lama ya. Kebetulan maka ini sudah hampir pensiun juga. Jadi kita sudah mengajak untuk yang nanti bakal istilahnya gantiin posisi dia. Saya sudah ada regenerasi. Saya sudah punya yang membantu lah jadi asistennya si wakil kepala sekolah. Ya saya minta untuk di kurikulum. Tapi karena masih muda, masih baru, itu ada jarak yang jarak itu mungkin kalau terlalu dekat ada perasaan tidak enak. Kebetulan juga ibu-ibu begitu ya masih baru muda gitu. Dia mengatakan rada tidak enak kalau beliaunya itu dekat dengan saya itu kayak diberi ruang yang luas-luasnya. Tapi memang modal saya itu kalau dia memang bagus, kenapa tidak saya berikan keleluasan? Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain ini sudah muncul dia, sudah bagus. Cuma dari saya selalu dari yang selalu melihat terus perkembangannya seperti itu. Oh begitu Pak. Berarti ada lah ya Pak nanti seandainya program ini tidak jalan berarti sudah ada nih rencana Bapak yang membuat program ini berjalan gitu ya. Nanti ada pengganti dari Wakakurikulum yang baru yang bisa membantu Bapak seperti itu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini untuk cita-cita saya ke depan yang sekarang posisinya dia itu masih asisten Wakasek ya istilahnya di bidang berkol kan sudah belajar gitu. Tapi dianya tuh kemarin saya tanya untuk posisi Wakasek mau tidak, dia nolak banget gitu. Waduh. Karena dia merasa ada yang lebih senior gitu. Lalu saya bilang kalau begitu nanti yang senior kita jadiin Wakasek, tapi Anda tetap asisten di kurikulum membantu. Dianya bilang siap. Nah Pak, selain dia, kira-kira ada orang lain tidak Pak yang bisa diikut sertakan dalam kesuksesan program Bapak yang akan Bapak laksanakan nanti? Maksudnya hanya satu orang sajakah di situ yang berpotensi Pak? Kalau saya lihat ada banyak. Sebenarnya tinggal ini mungkin perlu komunikasi ya prosesnya agak panjang ya karena namanya membuka mindset itu tidak sekali ngomong langsung ya bisa bergerak gitu ya. Kadang kan usia itu juga mempengaruhi. Kemudian mereka masih berpikir tingkat senioritas itulah yang menghambat ketika itu bergerak. Kadang-kadang seperti gak enak sama yang lebih tua. Oh begitu. Itu harus saya ubah. Oh begitu. Ada rasa-rasa sungkan seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi bisa nggak Pak seandainya mereka itu Bapak motivasi seperti itu agar kita ini mitra gitu, sama, setara seperti itu. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior. Terus bisa untuk menyukseskan program Bapak nanti. Saya rasa bisa ya. Saya rasa bisa karena kalau dari hasil komunikasi saya selama 1 semester kemarin, ini kan sudah sekitar 1 semester ya saya di situ. Itu melihat dengan keadaan sekarang saya selalu tidak hadir itu kegiatan sekolah walaupun saya pantau dari jauh tetap berjalan bagus. Jadi selalu ada laporan-laporan. Nah, pembiasaan yang seperti itu harus dibiasakan. Kalau selama ini kan kepala sekolah hanya sekedar menjalankan tugas,
kalau saya tidak, saya biasakan untuk melihat kemajuan itu saya minta laporannya, buatkan laporan semampu kamu membuat, tapi ada wujudnya. Wah, luar biasa itu Pak. Berarti ada peluang berarti ya Pak untuk menyukseskan program Bapak tadi. Dengan kepemimpinan Bapak tadi yang Bapak ceritakan bahwa semuanya itu harus dilaporkan seperti itu tadi. Berarti ada peluang ya. Nah, kan kalau saya simpulkan Bapak nanti ingin sekolah yang baru Bapak ini nanti bisa memiliki program-program untuk kemajuan sekolah seperti itu. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol ini Pak, kira-kira tadi Bapak ada nggak pencerahan sedikit gitu tentang apa yang akan Bapak lakukan tadi? Ya, saya pengen pertama itu ada pertemuan dengan teman-teman yang saya anggap berpotensi tadi ya, yang ada potensi baik, itu saya lakukan pertemuan khusus. Kemudian juga kemudian tidak meninggalkan yang tua, begitu ya. Iya, Yang saya tetap kami libatkan, tapi yang mudah-mudahan ini tadi saya minta, saya dorong untuk dia bergeraknya lebih. Oh iya. Nah, dari pertemuan itu nanti baru kita arahkan, saya memfasilitasi lah ya, supaya nanti ada keputusan kita mau membuat kegiatan di sekolah yang di bidang wirausaha terutama ya, karena lahan kami itu luas sekali. Mau seperti apa? Kalau nanti itu berhasil, saya punya bayangan sekolah kami tidak akan ada kekurangan dana. Kalau selama ini kan sekolah kami kebetulan juga sekolah KKU itu kan butuh biaya. Ya, sementara dari orang tua sumbangannya juga sedikit, kalau kami minta terus juga nggak enak dong. Kalau kita naikkan terus juga nggak enak. Kalau ada event-event ini kan butuh biaya besar. Andaikan potensi yang ada di sekolah itu bisa menghasilkan dana, ya istilahnya dengan kita bercocok tanam itu menghasilkan produk gitu ya, yang bisa kita jual, kita mendapatkan keuntungan, kan kembalinya ke sekolah lagi. Kita di sana itu sebenarnya itu, soalnya nanti ke depan itu sekolah tidak akan kebingungan yang namanya mencari dana. Selama ini kan mencari sumbangan gitu ya, terus kita minta kerjasama dengan pihak ketiga, itu baru bisa jalan. Wah, ternyata Bapak sudah punya rencana dan langkah-langkah yang tepat ya. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, terus Bapak sudah dapat langkah-langkah yang tepat untuk memajukan program-program yang akan Bapak buat nanti. Nah, Pak, dari setelah itu kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kira-kira target Bapak untuk melaksanakan program ini kapan? Kalau kemarin waktu saya ngobrol sama teman itu kan baru masih tarafnya ngobrol-ngobrol ya, belum menentukan kapannya atau waktunya itu ya. Saya bisa memastikan itu kalau saya sudah ada pertemuan yang khusus untuk membuat program. Karena ini kemarin istilahnya baru kali mimpi gitu ya. Oh iya. Baru kali mimpi, belum tahap yang apa namanya jabarkan rencana, belum. Oh begitu. Karena saya dengan ya baru kali mimpi, nanti baru saya menetapkan orang-orang yang berperan di situ itu siapa aja gitu. Butuh pengamatan yang jeli supaya nanti bisa jalan begitu. Nah, berarti Bapak udah punya rencana akan melaksanakan program tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jika program ini berhasil, itu targetnya itu berapa gitu Pak? Maksudnya kalau misalkan 80, otomatis kalau sudah 80% itu berhasil. Kalau Bapak itu nanti targetnya kalau ini dikatakan berhasil berapa? Program terlaksana. 85 sampai 90% itu saya bilang kalau udah terwujud itu 90% itu sudah Oh begitu. Oke Bapak, kalau seperti itu berarti Bapak tadi sudah menemukan langkah-langkah yang untuk perencanaan tentang program Bapak tadi. Nah, oke, karena kita ini waktunya sudah habis ya Pak. Jadi terima kasih Pak. Bagaimana rasanya Bapak, perasaan Bapak sekarang setelah coaching bersama saya?
Oke, kalau begitu Pak, nanti kita akan bertemu lagi ya Pak. Nanti kalau misalkan programnya sudah sampai 90%, Bapak nanti bisa cerita lagi perkembangannya dengan saya. Saya juga kepengen dengar ceritanya dan kiat-kiat sukses yang nanti akan Bapak lakukan. Terima kasih Pak Setio. Ya, Assalamualaikum. Iya. Ya, tadi pengalamannya saya merasakan luar biasa ya, Pak Setio ini mempunyai program-program yang luar biasa gitu. Saya bisa menggali apa yang ingin dia lakukan ke depannya gitu. Jadi perasaan saya senang ketika Pak Setio mendapatkan ide atau gagasan atau langkah-langkah yang akan dia lakukan nantinya, Pak. Berbob. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kedepannya saya, kalau misalkan Bapak sudah bilang baik tadi, berarti kedepannya saya harus terus berlatih karena seperti yang dikatakan bahwa coaching ini adalah keterampilan gitu. Jadi keterampilan itu harus setiap hari dipraktikkan seperti itu. Jadi kayaknya saya kedepannya pengen selalu berlatih dengan rekan-rekan saya yang mengalami ada permasalahan apa seperti itu. Nanti saya terus berlatih seperti itu, Pak. Iya, Pak. Nah, saya kan di sini punya 3 orang CGP. Saya satu, 2 orang CGP lainnya. Mungkin nanti saya akan meminta umpan balik dari mereka begitu Pak, karena mereka kan sudah juga tahu materi coaching begitu. Jadi saya mungkin 2 teman itu dan kepala sekolah saya juga gitu. Seperti itu. Oh, tidak Pak, tapi kan dia senior gitu Pak. Dia pimpinan, otomatis juga paling tidak mensupport saya seperti itu. Iya Pak. Eh, Rencananya itu kan kita sekarang lagi CPP ya Pak ya. Mungkin setelah CPP ini selesai, nanti ada jeda 2-3 hari untuk menenangkan pikiran dari tugas-tugas CPP ini, terus akan saya laksanakan. Terima kasih Pak. Nah, saya pikir kesimpulannya itu saya harus benar-benar merasakan apa menjadi Pak Setio gitu, sehingga nanti saya bisa menggali apa yang Pak Setio alami, sehingga dia bisa juga menyampaikan unek-uneknya gitu. Jadi kita harus punya satu rasa gitu. Jadi adanya kemitraan di antara kita. Masih lama Pak, tidak Pak, saya tidak. Baik Pak. Ya. Iya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.